warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Nasruddin, Wakil Kepala Sekolah SD Semarang 9 pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, peserta destinasi. Yang saya hormati juga Ibu Ika Atika sebagai CGP angkatan ke-9. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Ibu guru semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Ika Atika. Saya ucapkan terima kasih bahwa walaupun kita saat ini seharusnya mengerjakan pekerjaan lain, tapi dengan diundangnya oleh Ibu Ika Atika saat ini, tapi semuanya ikut menghadiri kegiatan ini dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita nanti mengajar di kelas masing-masing. Kegiatan hari ini yaitu tentang diseminasi calon guru penggerak Ibu Ika Atika dari SD Semarang 9 pagi, yaitu mengambil tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan ini nanti kita ikuti dan kita simak bersama-sama sampai habis ya Bapak Ibu ya. Dan untuk selanjutnya tadi kata saya jadi tidak usah kemarin seperti pesan dari guru pendampingnya, bahwa kalau kita belum memiliki kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, misalnya usia atau apapun itu, maka kita juga bisa mendapatkan ilmunya. Ya begitu kan ya, mendapat ilmunya dari guru penggerak kita yang sedang dilatih kan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kan terbatas oleh aturan-aturan tertentu yang harus diikuti, tapi walaupun demikian kita tidak akan ketinggalan ilmunya dari apa yang didapat oleh terutama guru kita Ibu Ika Atika ya. Tidak perlu menyelebar Ibu Ika ya, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Atika. Selamat mengikuti sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya di ruang kelas 4A dalam acara diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua. Namun berdirinya saya di sini bukan berarti saya merasa paling pintar ataupun menggurui Bapak Ibu semua. Namun hal ini adalah salah satu tugas yang harus saya jalani sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu menerapkan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Semarang 09 pagi, Ibu Badia SPD, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ya. Kemudian beliau senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya kepada saya untuk terus mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 9 ini sampai dengan selesai. Terima kasih Ibu atas kehadirannya serta motivasi dan dukungannya selama ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Haji Nasruddin MPD selaku Wakil Kepala SDN Semarang 09 pagi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada kesempatan diseminasi kali ini. Serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SDN Semarang 09 pagi
ya, yang alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita pada siang hari ini adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai? Bapak Ibu, sebelum saya memulai paparan saya ingin cek dulu nih ya semangatnya. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Guru-guru 09 apa kabar? Baik. Siapkah semua untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, fokus dan konsentrasi. Guru-guru 09 apa kabar? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Mungkin di antara kita semua sudah pernah mendengar istilah budaya positif. Nah, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu. Baik, menurut saya yang namanya budaya positif itu adalah semua aktivitas yang melibatkan seluruh peserta didik dan guru ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Haji Nasruddin. Tepuk tangan dong buat Pak Haji Nasruddin. Ya, saya juga sampaikan beliau. Di sini saya menyampaikan bahwasanya budaya positif itu adalah tadi kebiasaan yang sudah baik. Ini terkait dengan nilai-nilai kebaikan menjadi suatu keyakinan ataupun kebiasaan sekolah yang sudah baik. Yang tentunya hal ini berpihak pada peserta didik ataupun murid, sehingga harapannya murid ya terbentuk karakter yang bertanggung jawab, kritis sekaligus juga penuh hormat. Kemudian terkait dengan budaya positif, apa saja yang termasuk dengan budaya positif? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah 8 konsep inti di dalam budaya positif. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian juga pergantian kurikulum yang tentunya semakin baik, ya, saya yakin kita semua ya sudah mulai berubah paradigma belajar kita. Yang awalnya saya sendiri nih ya mengalami pembelajaran awalnya terpusat sama guru. Namun perlahan ya saya mempelajari dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sama. Ya, perlahan kita mulai merujuk pada di mana murid adalah menjadi pusat perhatian. Jadi pembelajaran itu senantiasa berpusat pada murid. Udah nggak zaman lagi ya Bapak Ibu, guru mengajarnya hanya sekedar ceramah. Tentu kita harus memberikan pembelajaran atau pengalaman belajar yang baik yang senantiasa melibatkan para peserta didik kita. Ya, ini dia ya pengertiannya. Kemudian berikutnya terkait dengan disiplin positif. Ini juga sama nih, kita tentu sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah disiplin. Saya minta tolong pendapat Bapak Ibu, apa sih disiplin? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika berikan kesempatan untuk saya menjawab pertanyaan disiplin positif. Yang perlu dipahami, disiplin positif adalah bersikap baik dan tegas
bantu contohnya untuk anak-anak yang membantu si kecil membangun rasa memiliki. Yang ketika memiliki pikiran jangka panjang yang dapat mengasuh keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haji Hesti. Tepuk tangan buat Bu Haji Hesti yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan arti disiplin itu sendiri menurut Bapak Ibu seperti apa? Ya, silakan Bu Sri. Ya baik, kalau menurut saya disiplin itu kan berhubungan dengan aturan ya, tata tertib. Jadi disiplin positif berarti melaksanakan segala aturan yang nilainya bersifat baik. Ya, jadi mungkin itulah yang dituntut dari para peserta didik, yaitu melaksanakan segala aturan ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Sri. Beri aplaus untuk Bu Sri. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sri, Bu Haji Hesti, bahwasanya disiplin itu yang kita ketahui yaitu berkaitan dengan aturan. Seringkali kita mempunyai pengertian disiplin itu adalah patuh terhadap aturan. Nah, di sini kaitannya dengan disiplin positif, ya disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kemudian kaitannya dengan disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin di mana rasa tindakan itu muncul pada saat dari dalam dirinya siswa. Jadi anak-anak melakukan kebiasaan yang baik, ya itu munculnya dari dalam diri sendiri, muncul dari faktor internal, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, mengharapkan imbalan ataupun tidak adanya hukuman. Tujuannya apa? Yaitu menumbuhkan rasa kesadaran pada diri peserta didik itu sendiri. Dan ini adalah tugas kita bersama ya Bapak Ibu untuk senantiasa memberikan penanaman disiplin positif. Mulainya adalah dari kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kalau gurunya saja memberikan contoh yang tidak baik, apalah nanti murid akan mengikutinya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai mendisiplinkan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal ataupun kegiatan yang bernilai baik. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin di sini juga ada yang ingin menyampaikan menurut pandangannya. Bismillah, saya coba ya. Nilai-nilai kebajikan universal artinya kebaikan yang boleh dikatakan kita bisa lakukan secara bersama-sama tanpa perbedaan apapun itu. Jadi kebijakannya sifatnya universal, artinya umum kebaikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fikri. Aplaus untuk Pak Fikri. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Fikri. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sudah baik, yang diyakini oleh murid-murid kita, bahkan kita sendiri sebagai pendidik. Ya, salah satunya meliputi yaitu profil pelajar Pancasila yang saat ini memang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Ini sudah mau menjelang tahun kedua ya. Ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu apa saja yang menjadi karakter dalam profil pelajar Pancasila? Masih ingat lagunya? Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ya, ini dia ya 6 karakter profil pelajar Pancasila yang harus kita tumbuhkan di dalam para peserta didik. Saya yakin guru-guru di SDN Semanal 09 Pagi adalah guru-guru hebat yang senantiasa mengedepankan karakter para peserta didiknya.
Kemudian selain 6 profil pelajar Pancasila yang termasuk nilai kebajikan, yaitu melalui kegiatan pembiasaan keagamaan dan literasi. Dengan adanya kegiatan pembiasaan tersebut, secara perlahan kita menumbuhkan karakter anak. Salah satunya adalah mental keberaniannya, percaya dirinya, kemudian patuh terhadap agamanya, serta meningkatkan literasinya ataupun membaca lingkungan sekitar sehingga berdampak baik terhadap peserta didik. Selain itu juga program ekstrakurikuler yang ada di SDN Semanang 09 pagi dari Senin sampai Jumat, ya, itu juga salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di SDN Semanang 09 pagi guna menumbuhkan karakter baik, salah satunya adalah kepercayaan diri. Kemudian kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan tindakan itu biasanya didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama, ya, itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pribadi itu paling gak senang kalau menerima hukuman karena rasanya itu gak enak. Begitu juga dengan murid kita. Sebagian besar murid kita atau bahkan kita sendiri itu melakukan sebuah perilaku yang baik, bisa saja motivasinya supaya nggak diomelin, ya, supaya nggak dapat hukuman. Misal nih, ada murid kita, kenapa dia datang nggak terlambat? Ya, datangnya on time. Ya, itu bisa jadi motivasinya karena takut diomelin sama bapak ibu gurunya. Nah, kalau yang seperti ini, maka motivasinya masih bersifat ekstrinsik, ya, dari luar, belum dari dalam. Nah, ada lagi nih murid atau bahkan diri kita ini melakukan suatu kebaikan karena mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Ya, ini juga sama, murid-murid kita pada saat kita ingin menanamkan, katakan lewat kegiatan diskusi, kita ingin anak-anak itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ketika kita mengawali kegiatan diskusi, ternyata murid-murid kita nggak ada yang berani. Kemudian kita mengambil inisiatif. Gimana ya caranya supaya murid-murid kita ini mau berbicara di depan teman-temannya. Kemudian kita berikan, misalkan kita kasih iming-iming hadiah. Nah, kemudian ketika diiming-iming hadiah, ada yang mau maju. Sebenarnya itu nggak masalah kalau dalam proses awalnya, namun jangan berkelanjutan. Karena hal ini nanti bisa memicu, ya, munculnya perilaku baik itu lantaran mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, yang baiknya adalah motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Baik anak maupun guru itu sudah mengetahui bahwasanya nilai, misalkan nilai kedisiplinan, itu penting karena memang kita merasa hal ini harus ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik ataupun untuk menuju suatu tercapaian yang kita inginkan atau kita harapkan. Jadi memang kita mengharapkan murid-murid kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu munculnya adalah karena faktor dari dalam dirinya sendiri. Ini kita tugas bersama, ya Bapak Ibu, mulai dari diri, kemudian kita sebarkan di kelas kita, kemudian ke jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Ya, sedikit informasi, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, itu namanya hukuman. Kemudian murid yang mendapatkan hukuman biasanya nanti mereka akan membenci kedisiplinan. Selain itu, ya, hukuman ini bersifatnya satu arah dan biasanya nanti berkaitan dengan hukuman psikis ataupun fisik. Sementara konsekuensi ini biasanya sudah disepakati oleh para peserta didik. Artinya interaksinya itu sudah dua arah. Adanya kesepakatan di dalam menaati peraturan. Kemudian akibat dari konsekuensi tersebut, murid juga merasa tidak nyaman. Namun tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang singkat ataupun pendek. Kemudian di sini di dalam tahapan konsekuensi, menerima konsekuensi, murid sudah belajar menghargai kedisiplinan.
Ya, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, coba di sini kita bisa pilih ya, manakah dari tindakan guru berikut yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi. Kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Ke apa? Ke hukuman. Oke, ke hukuman. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, ini maksudnya ke hukuman. Kemudian tindakan yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman juga. Ini enggak. Kenapa masuknya ke hukuman? Anak datang terlambat. Tapi kenapa mereka harus mengelilingi lapangan? Kayaknya enggak sesuai dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Sama, ini juga termasuk hukuman. Nah, poin keempat, kita lihat lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali. Wah, hebat, luar biasa guru-guru SDN Semanan 09 pagi. Ya. Selanjutnya, yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, betul, konsekuensi. Ya, jadi dia sudah mengetahui dia berbuat salah, menumpahkan tumpahan air di meja temannya, maka dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kasihan banget kalau anak nggak pakai sepatu hitam tapi dihukum seharian tidak menggunakan sepatu. Rasanya nggak tega ya melakukan hal itu kepada murid-murid kita. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo, kalau ini lari loh, pelajarannya PJOK. Konsekuensi, betul sekali Bu Citra. Ini masuknya ke konsekuensi Bu. Jadi karena pelajaran olahraga itu kan berkaitan dengan motorik. Nah, itu boleh. Ya, konsekuensinya itu untuk mengelilingi lapangan ya. Ya, selanjutnya kita bicara tentang keyakinan kelas. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu juga nggak asing lagi ya mendengar kata keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa sih? Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan ya yang kita yakini harus ada di dalam kelas kita. Ya, harus ada di dalam kelas kita sehingga para peserta didik ini sepakat untuk menjalaninya. Bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Kita boleh nih Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu dengan membawa peraturan sekolah yang sudah ada. Ya, kita bawa peraturan sekolah pada tahun ajaran baru, kita akan menanyakan kepada para peserta didik kita, khususnya di kelas kita tanyakan, anak-anak, untuk pembelajaran yang baik, yang optimal, kira-kira anak-anak membutuhkan atau memimpikan kelas yang seperti apa? Nanti kan anak-anak jawab tuh, kelas yang aman, kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang tidak ada bully. Nah, kemudian itu nanti kita saring jawaban-jawaban dari peserta didik kita. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah kita memancing para peserta didik untuk memberikan jawaban terkait dengan kelas impian mereka, nah kita berikan sticky note seperti ini, ya. Nanti masing-masing anak akan menulis tuh kelas impiannya seperti apa. Dari jawaban siswa itu kita pilih manakah yang berisi kalimat positif, manakah yang berisi kalimat negatif. Sebagai contoh, ya, waktu hari Jumat nih, saya memperbarui keyakinan kelas 4 karena sebelumnya saya buatnya bukan keyakinan, melainkan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Di sini murid kelas 4
menuliskan bahwasannya kelas impian mereka adalah satu nih, tidak membuli teman. Nah, tidak membuli teman itu merupakan pernyataan kalimat negatif. Nah, kita ajak murid kita untuk merubahnya menjadi sebuah kalimat positif. Nah, tidak membuli teman, kira-kira kalau kalimat positifnya jadi seperti apa? Artinya rukun dengan teman. Nah, kalau sudah semuanya kalimat yang positif, kita angkat lagi, kita tulis ya, kita sortir lagi, kita tanyakan ya, dalam rukun dengan teman, kira-kira nilai apa yang ada di dalam kerukunan tersebut? Ternyata nilai yang dibutuhkan adalah saling menghargai dan menghormati. Ini maknanya sangat luas sekali. Tidak membuli, tidak mengejek, kemudian mau pinjam barang harus izin, itu masuknya ke kategori nilai saling menghargai dan menghormati. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas itu usahakan kalimat pernyataannya jangan terlalu banyak. Seperti yang sudah kelas 4 buat, di belakang sudah ada di sana keyakinan kelas 4B itu kami menentukan cukup 6 saja. Nah, kalau sudah terkumpul 6 keyakinan kelas yang mereka yakini bersama, kemudian kita sepakati ya, kita menganggap yakin ini harus ada, maka semuanya harus benar-benar menjalankan keyakinan kelas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun ya, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikan telapak tangan ya Bapak Ibu. Tentu prosesnya ya, kita harus memberikan motivasi, kemudian penguatan lagi kepada para peserta didik kita agar 6 keyakinan kelas di kelas 4B ini benar-benar tercipta ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti berkaitan dengan perilaku siswa. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas ya, nanti kita akan bingung sendiri. Kenapa anak ini kok melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Ternyata di kelas sendiri kita belum membuat keyakinan kelas. Oleh karena itu ya, kita semua di tahun ajaran baru usahakan sudah membuat keyakinan kelas. Bagi yang belum, misalkan nih sudah masuk bulan keempat, nah tidak ada kata terlambat untuk membuatnya bersama agar terciptanya suasana kelas yang aman, nyaman, senantiasa kita dambakan. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas berisi pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian cukup sedikit saja, jangan terlalu banyak agar murid-murid kita mudah mengingatnya. Kemudian tentunya keyakinan kelas antara kelas 4 dengan kelas 5 atau kelas 6 itu berbeda. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus melibatkan seluruh warga di kelas itu sendiri, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia saya memberikan 2 tabel di mana kolom A dan kolom B. Kolom A saya akan membacakan. Kolom A ini isinya selalu kembalikan buku ke temannya. Nah, kalau kolom B itu tanggung jawab. Kira-kira manakah yang termasuk keyakinan kelas? Kolom A atau kolom B? Selalu kembalikan buku ke temannya atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Jadi dari peraturan kelas itu kita kita buat apa sih yang ada di dalam nilai-nilai yang sudah tadi kita sebutkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini bukan keyakinan kelas, ini lebih kepada peraturan kelas, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga sama, masuknya ke peraturan sekelas ataupun sekolah. Nah, ternyata nilai yang ada harusnya adalah menghormati orang lain dan memiliki komitmen yang tinggi. Ini dia ya, Bapak Ibu, ternyata yang termasuk keyakinan kelas itu adanya di posisi kolom B. Ini beberapa keyakinan kelas yang mungkin bisa menjadi rekomendasi Bapak Ibu semua untuk membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar?
Ada yang ingin menyampaikan? Ya, saya coba jawab ya. Biasanya kebutuhan dasar manusia yang saya ketahui itu kebutuhan inti Bu Ika. Biasanya kayak mangan, kebutuhan pokok, kayak anak-anak biasanya ke sekolah harus menggunakan pakaian sekolah putih merah. Ya itu sih yang saya tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, dong Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Citra. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Citra. Kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi, ya. Ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam kaitannya dengan sebagai seorang guru, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, karena ini nanti akan berkaitan dengan perilaku murid-murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dimulai dari kebutuhan akan bertahan hidup. Ini adalah hal yang menjadi pokok ya bagi kita manusia untuk memenuhinya. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup? Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Citra, yaitu kebutuhan akan makan, ya, sandang, pangan, papan. Nah ini harus menjadi perhatian kita sebagai seorang guru. Kemudian rasa keamanan, kemudian kesehatan. Nah ini merupakan kebutuhan inti yang masuk ke dalam bertahan hidup. Kalau murid di kelas kita, misalnya dia melakukan tindakan yang kurang menyenangkan, itu kita bisa cek ya dari 5 kebutuhan dasarnya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalkan kita masuk kelas tiba-tiba murid kita kok lemes banget, pagi-pagi kok udah lemes. Nah, ada baiknya kita tanyakan, jangan-jangan murid kita ini belum sarapan. Kalau memang demikian, maka kebutuhan pokoknya harus terpenuhi dulu, ya. Biarkan kita izinkan murid kita untuk makan terlebih dahulu agar nanti proses pembelajaran dalam menyerap informasi mereka bisa konsentrasi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, murid-murid di sekolah kita, ya Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang ini tidak hanya didapatkan di rumah saja. Namun kita pun sebagai guru harus memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita dalam rangka memang mengarahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Apa saja yang termasuk di sini adalah perasaan diterima oleh Bapak Ibu guru. Jangan sampai dalam kelas kita mengabaikan atau cuek sama murid kita. Nah, nanti dia ada timbul rasa, kok saya dicuekin ya, tidak dihargai oleh Bapak Ibu guru saya, kok saya nggak pernah dipanggil namanya nih, yang lain sering disuruh, kok saya enggak. Itu ternyata perasaan murid-murid kita begitu halus ya, dia merasakan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya juga yang termasuk ke dalam kebutuhan kedua adalah kerjasama. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu, kita memperhatikan murid-murid kita di dalam kelompok. Jangan sampai kita menginginkan anak-anak belajar berkolaborasi kelompok, tapi mereka sendiri tidak dibutuhkan di dalam kelompoknya, dianggap tidak penting. Oleh karena itu kita sebagai guru harus peka. Kalau terjadi demikian, maka kita harus melakukan tindakan, ya. Kita ajak lagi murid-murid kita untuk melihat keyakinan kelas, bagaimana caranya menghargai orang lain, termasuk murid-murid kita di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan penguasaan. Seseorang murid ya itu akan memiliki power jika mereka dihargai ketercapaiannya, memiliki kompeten ya. Ketika seorang murid memiliki kemampuan kemudian kita hargai, itu mereka menganggap dia memiliki kebutuhan dasar penguasaannya sudah diterima. Selanjutnya adalah kebebasan. Ya, sesekali kita boleh memberikan kebebasan kepada murid-murid kita di dalam pembelajaran sehingga ada kebutuhan tersebut terpenuhi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu guru juga sama ya. Kalau kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, biasanya
Ia bawanya bad mood. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan kesenangan? Salah satunya hobi. Kalau kita hobi menggambar, biasanya kita akan meluangkan waktu kita seminggu sekali untuk menggambar. Kalau kita hobinya nyanyi, nah kalau lagi suntuk nih, biasanya kita bakal ya nyanyi, karaokean. Nah itu sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian kebutuhan akan hiburan, ya. Kemudian juga kebutuhan akan bermain. Itu dia 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu sama-sama kita cek kembali apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi atau belum pada peserta didik kita. Jangan-jangan tindakan mereka kurang baik karena salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang berikutnya terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Dan yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kita mulai dari posisi sebagai penghukum. Yaitu biasanya nih kalau ada masalah tindakan yang ditampilkan oleh murid kita, kalau kita berada di posisi penghukum, kita langsung ya nada suara ditinggikan. Hei, misalkan Davin, ya langsung, kenapa kamu melakukan ini? Ya kamu nggak tahu apa, ya pokoknya kemudian kita berkaca pinggang. Nah kemudian jari menunjuk. Itu ciri-ciri kita berada di posisi penghukum. Ya, kemudian kata-kata yang keluar biasanya patuhi aturan saya atau awas kamu ya kalau berbuat seperti itu lagi, ya. Kemudian selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas. Selanjutnya, yang saya tahu kamu salah dan melanggar aturan. Sekarang juga hormat kepada bendera selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini kalau kita pernah melakukan itu, maka kita berada di posisi penghukum. Yang kedua, yaitu posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya nada yang ditampilkannya adalah tenang, cenderung lembut, namun menyalahkan murid. Contoh kalimat yang keluar di dalam posisi merasa bersalah adalah, kamu tidak kasihan apa sama ibu? Nanti ibu diomelin nih sama kepala sekolah karena ulah kamu lagi. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini adalah contoh kalimat yang sering digunakan jika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi pemantau. Nada suara datar, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, contoh kalimatnya adalah, apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi apa konsekuensinya? Kamu sudah melanggar aturan nih, ya. Oh, kamu lagi yang terlambat. Nah, sepertinya kemarin ibu juga melihat kamu telat. Hari ini telat lagi. Nah, jadi itu posisi pemantau. Nah, yang keempat adalah sebagai posisi teman. Ini nada suara datar, ramah, akrab, dan cenderung bercanda. Contoh kalimatnya adalah, ayo bantulah demi ibu, kamu jangan seperti ini lagi ya. Ya sudah, kali ini tidak masalah, nanti ibu yang bantu menyelesaikannya. Ini adalah contoh posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Sedangkan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol guru yang perlu perhatian kita, ya kita belajar adalah menjadi posisi manajer. Bagaimana kalimat yang muncul? Yang pertama, jadi bagaimana nih Alvaro atas keterlambatanmu ini? Menurutmu keyakinan sekolah mana yang perlu kita tingkatkan? Selanjutnya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatanmu ini? Jadi di antara 5 posisi kontrol, ya saya sendiri pun pernah berada di posisi penghukum, kemudian pernah juga berada di posisi sebagai teman,
ya, kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, namun dari kelima posisi ini kita belajar lagi bagaimana untuk menjadi atau berada di posisi manajer. Ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini punya pengalaman berada di posisi kontrol yang mana? Coba kalau Pak Usman, saya minta pengalamannya. Pernah berada di posisi penghukum, teman, ataukah manajer ketika anak melakukan kesalahan? Posisi penghukum pernah nggak Pak? Sering kalau kita membaca dalam belajar yang ada aja anak yang kenakalan itu pernah terjadi di lingkungan pada olahraga, kesalahan ternyata dengan tiba-tiba ya itu. Terima kasih Pak Usman. Mungkin yang lain ingin juga berbagi pengalaman. Bu Sri, kira-kira berada di posisi mana Bu Sri? Yang pernah? Semuanya pernah. Kayaknya kalau Bu Sri, kalau udah lama ya. Rasa-rasanya hampir sering ke Teman. manajer, tapi ya penghukum juga hampir semua kira-kira. Sama Bapak Ibu, di sini saya tidak ingin menyalahkan siapapun karena saya sendiri pun pernah berada di posisi penghukum. Sadar atau tidak sadar ya, karena terpancing emosi, akhirnya kita berada di posisi penghukum. Namun seiring berjalannya ilmu, kita harus belajar memperbaiki diri. Semoga kita semua berada di posisi manajer, sehingga anak tidak merasa dipojokkan. Ya, namun kita mencari solusi bersama atas tingkah laku mereka yang kurang baik. Nah, kita coba uji pemahaman ya Bapak Ibu. Tebak aku. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama penghukum juga ya Bapak Ibu. Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira posisi yang mana ya? Posisi manajer. Oh, plus tangan untuk Bapak Ibu guru hebat ya, SDN Semangat 09. Luar biasa ya pengalaman Bapak Ibu semua. Nah, kalau yang ini nih terlewat, ayo lo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini kira-kira berada di posisi yang mana? Posisi teman. Betul sekali Bu Adiasti. Ya, luar biasa. Ya. Nah, kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru, ya, kita memang dianjurkan sebagai pendidik itu berada di posisi manajer. Karena dan melalui posisi manajer ini kita mencari berdialog bersama murid untuk mencari solusi. Nah, kaitannya dengan posisi manajer ini adalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Ya, pernah ya Bapak Ibu ya? Lewat video yang ada di PMN. Nah, ini dia nih ya. Saya akan mengulas terkait dengan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog antara guru dengan murid untuk mencari solusi atas permasalahan murid sehingga nanti murid itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian berikut ciri-ciri segitiga restitusi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi proses dialognya itu bukan untuk mencari siapa yang salah, namun kita sama-sama belajar untuk mencari solusi terbaik supaya kejadian buruk itu tidak terjadi lagi. Kemudian memperbaiki hubungan ya antara guru dengan murid. Kalau kita terusan berada di posisi penghukum, itu tentu akan merenggangkan hubungan antara guru dan murid ya. Apalagi kalau kemudian kalau berada di posisi teman, memang bagus ya berada di posisi teman. Namun nanti tidak ada batasan antara guru dengan murid ya. Jadi memang yang dianjurkan adalah posisi manajer. Kemudian dalam penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi itu kita menawarkan
solusi, bukan memaksa anak. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Jadi kita mengarahkan siswa untuk introspeksi terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, restitusi itu fokusnya pada karakter, ya, bukan pada tindakan, serta fokusnya juga pada solusi. Nah, berkaitan dengan 3 langkah restitusi, ada 3 nih langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Maka penting ya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang ketiga, yang kedua itu menanyakan, memvalidasi ya kesalahan, dan yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah ini dia, ya kita coba kedengaran ya. Semua kita sudah alami kecuali Benar ya? volumenya juga berbeda. Ya, ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah ya berdasarkan segitiga restitusi. Jadi kalau ada murid kita yang sering datang terlambat ya, kita lihat kok dia setiap hari terlambat. Nah, coba nanti sewaktu-waktu ya, kalau kita sudah mengingatkan keyakinan kelasnya namun masih demikian, kita coba bisa melakukan segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Kita panggil murid kita di ruangan khusus ya, entah di kantor ataupun di tempat tertentu, kita panggil ya, kita berbicara 4 mata, kita tanyakan ya, misalkan seperti ini, misalkan muridnya namanya Kevin silakan duduk ya. Kevin, kamu tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Nah, karena dia merasa sering membuat kesalahan terlambat. Biasanya dia akan mengakui, oh karena saya sering terlambat ya bu, ya karena sering terlambat. Kira-kira Kevin tahu nggak masuk sekolah pukul berapa? Nah, masuk sekolah pukul 6:30 Bapak Bu. Nah, kalau masuk sekolah pukul 6:30, kamu sendiri berangkat dari rumah pukul berapa? Nah, mungkin dia berangkatnya jam 7. Nah, kalau seperti itu kira-kira kamu bakal datang terlambat nggak nih? Nah, kemudian nanti dia jawab, oh iya terlambat Bu, karena saya kan datangnya aja lewat dari jam 6:30. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita bilang atau sampaikan ke murid-murid kita ya, bahwasanya yang kamu lakukan itu tidak apa-apa, suatu kesalahan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Jadi kalau anak berada dalam suatu identitas yang gagal, artinya melakukan kesalahan, kita jangan mengkritik. Ya, kita stabilkan dulu suasananya, kita tenangkan dulu, nanti secara tidak langsung dan perlahan dia akan mengutarakan ya masalah yang dihadapinya, kenapa dia terlambat. Kemudian nanti kita tanya, nah kira-kira kamu mau terus-terusan jadi orang yang terlambat terus apa enggak? Kita tanya dalam dirinya, enggak Bu. Nah kira-kira kalau kamu enggak terlambat, apa yang harus kita lakukan? Nah itu udah mulai tuh nanti solusinya bersama. Nanti dia akan bilang solusinya yang pertama, kalau dulu saya sering tidur malam, maka supaya nggak terlambat lagi adalah saya ya tidak tidur malam, kemudian tidak main game terlalu malam, ya kemudian apa lagi? Menyetel alarm, kemudian minta dibangunkan oleh orang tua supaya tidak terlambat lagi. Nah kalau sudah seperti itu ya kita apresiasi ya bentuk solusi yang akan ditawarkannya. Kemudian kita tanya, kapan kamu akan melakukan perbaikan ini? Itu kan nanti dijawab tuh sama murid tersebut, mulai besok Bu. Nah udah tuh ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Jadi kita mulai menstabilkan identitas, kemudian juga memvalidasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan kelas ya.
Ini sebenarnya saya ingin menayangkan videonya ya. Iya. Ini dia ya, menstabilkan identitas itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan sampai kita langsung menghukum anak, mengkritik anak dalam posisi merasa bersalah. Ya, ini kalimat-kalimat yang keluar dalam menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru sendiri ya pernah melakukan hal tersebut. Namun ya kedepannya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada saat kita menstabilkan identitas murid kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau suasananya sudah stabil, sudah tenang, ya anak juga tahu apa yang mereka perbuat. Nah baru deh tuh kita mulai memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan juga ya apa keyakinan kelas di kelas kita yang telah kamu langgar. Nanti dia akan mengingat kembali keyakinan kelas seperti apa yang sudah saya tidak patuhi ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kamu pengennya terlambat terus? Nah itu nanti kita tanya ke dalam diri peserta didik yang mengalami keterlambatan. Ya, di sini saya menampilkan kasus. Yang pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari bahwasannya tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali. Kemudian Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini adalah kasus ya yang dialami oleh Sabrina. Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kira-kira nih dalam kasus tersebut sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Iya, posisi penghukum ya. Mana kata-kata yang terlontar sebagai posisi penghukum? Kamu salah, kamu melanggar peraturan, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Jadi padahal Sabrina sudah mengutarakan dia salah memakai sepatu, warna sepatu lantaran terburu-buru. Kalau mau balik ke rumah, rumahnya sangat jauh sekali. Ya, ini adalah posisi penghukum pada kasus Sabrina. Indikatornya adalah menggunakan hukuman verbal. Ya, kata yang didengarnya pun, ya, yang diucapkannya pun kasar ya. Kemudian nada tinggi dan cenderung menghardik. Ya, ini dia posisi penghukum. Kemudian, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer,
maka yang akan dikatakannya apa? Nah, kalau Pak Lukman berada di posisi manajer, pertama Pak Lukman akan mengambil 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas Sabrina terlebih dahulu. Mungkin bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Jadi kita tenangkan dulu suasananya. Kemudian setelah suasana stabil, identitasnya sudah tenang, maka kita mulai memvalidasi tindakan yang salah. Ya, pertanyaan yang diajukan mungkin seperti ini. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Atau Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya nak. Nah, itu adalah bentuk validasi tindakan yang salah. Terakhir setelah validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Kemudian menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Nanti Sabrina pun akan mikir, oh ternyata memang saya telah melanggar keyakinan, yaitu masalah kedisiplinan. Kemudian apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan yang terakhir, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Jadi solusinya nanti ditawarkan oleh anak itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, sebisa mungkin saya akan mencoba menjawab. Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya, menarik sekali itu kasus Sabrina tadi ya. Nah, betul, kita mungkin harus sebagai apa tadi solusinya? Manajer ya. Tapi misalkan itu si Sabrina mengulang lagi gitu, menurut Bu Ika bagaimana coba solusinya? Baik, terima kasih Bu Sri atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan segitiga restitusi yang di tahapan posisi manajer, itu kita sudah lakukan. Ternyata Sabrina melakukannya lagi, padahal sudah sepakat tadinya. Itu kita lakukan restitusi lagi, segitiga restitusi. Sampai berapa kali? Paling tidak 3-4 kali. Kalau masih seperti itu juga, maka keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat itu mundur. Kemana? Ke peraturan sekolah. Jadi ini harus sudah melibatkan orang tua. Ya, supaya apa? Supaya penanaman karakter baiknya itu bisa benar-benar terpenuhi. Jadi seperti itu jawabannya Bu Sri atas kasusnya Sabrina. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi, silakan. Masih ada? Atau memberikan pernyataan ataupun pengalamannya juga boleh lah terkait dengan tadi apa yang sudah saya paparkan. Ya, silakan Bu Haji Narti. Terima kasih Ibu Ika yang cantik, cerdas, lagi pintar. Kurangan dong buat Ika untuk hari ini atas semangatnya. Saya tidak akan bertanya, hanya ini aja. Masih perlukah sekolah itu dibuat peraturan atau tata tertib? Itu aja nak. Baik, terima kasih Bu Haji Narti atas pertanyaan yang luar biasa. Kalau menurut saya peraturan sekolah tetap harus ada. Kenapa? Untuk mengantisipasi perilaku murid yang tidak bisa dikontrol. Ya, namun untuk membudayakan budaya positif, disiplin positif, kita mulai dari kelas. Nah, supaya muncul motivasi internal di dalam diri murid, itu kita harus meyakini nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas. Ketika nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ternyata masih belum dilakukan atau dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh murid, maka kita mundur satu langkah ke peraturan. Kenapa? Karena peraturan ini walaupun sifatnya satu arah, ya, tetap harus kita lakukan ketika masalahnya sudah berat. Contoh, kalau di sekolah kasusnya itu sudah katakan narkoba, itu udah nggak bisa lagi diselesaikan dengan cara segitiga restitusi
di mana guru sebagai posisi manajer, tapi halus ke peraturan, di mana peraturan bagi murid yang mengkonsumsi narkoba itu maksudnya udah sangat luar biasa, itu sudah masuk ke ranah hukum. Jadi menurut saya ketika keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu tidak mampu membentuk karakter murid dengan baik, maka kita mundur satu langkah ke peraturan sekolah. Walaupun peraturan sekolah pada dasarnya dibuat hanya contoh dari pimpinan, ya, yang buat hanya pimpinan, kemudian bawahannya melanjutkan atau melaksanakannya. Seperti itu ya, Bu Haji Narti atas jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Haji. Ya, masih adakah yang lain? Silakan. Oh ya, Bu Haji Isti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkadang kita sebagai guru ya, yang tadi dikatakan tuh penghukum, teman, apalagi itu, pemantau, itu semua sudah pernah kita lakukan ya. Tetapi terkadang kita bingung, kita pengen menjadi guru manajer, tapi kayaknya sangat sulit sekali ya. Terus bagaimana cara memulainya biar kita bisa menjadi guru manajer? Terima kasih, Wid. Ya, terima kasih Bu Haji Hesti atas pertanyaan yang luar biasa. Saya pribadi pun ya merasa sulit untuk menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah anak yang kategorinya cukup berat. Ya, namun kita berupaya, kita niatkan dalam diri kita, karena kita sudah tahu ilmunya nih, perlahan kita terapkan sedikit demi sedikit Bu Haji. Kita tekadkan dalam diri kita bahwasanya kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Dari situ ya, ketika muncul di dalam diri untuk itikat baik menghadapi murid, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, insya Allah secara perlahan ya, melalui proses yang baik, insya Allah bakal terwujud. Semua orang pasti mengalami kesulitan ya, karena belum terbiasa. Namun dengan itikat yang baik ya, tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta didik kita, insya Allah hal itu tidak menjadi masalah ataupun tantangan yang ada di dalam diri kita. Jadi semangat Bapak Ibu semua untuk memberikan pembelajaran terbaik, pengalaman terbaik kepada murid-murid kita di SDN Semanan 09 Padi Juara. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, baik. Demikianlah diseminasi terkait dengan pemaparan budaya positif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.